Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jalan-jalan berdendang ria, pulangnya membeli jamur. Hai, perkenalkan nama saya Zakia, perwakilan dari SMP Negeri 1 Buah Madang Timur. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sebuah dongeng karangan saya sendiri yang terinspirasi dari cerita rakyat Lampung dengan judul Kabelah. Wow, dari judulnya aja udah kedengeran menarik banget ya, apalagi ceritanya. Nah, jadi dongeng Kabelah ini menceritakan tentang perjuangan suami istri yang sangat mendambakan seorang anak. Akhirnya mereka berdua mendapatkan apa yang mereka dambakan, yaitu seorang anak. Tapi anak ini berbeda dari anak-anak yang lain. Penasaran, apa sih yang berbeda dari anak ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita simak dongeng yang akan saya bawakan. Alkisah, di sebuah desa kecil, tinggallah sepasang suami istri yang sudah lama menikah. Walaupun kehidupan mereka harmonis, sayangnya suami istri tersebut belum kunjung dikaruniai seorang anak. Mereka berdua pun berdoa siang dan malam tanpa henti meminta seorang anak kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami seorang anak, walaupun hanya sebelah, ucap sang ayah di salah satu doanya. Akhirnya, doa mereka pun terkabul. Seorang bayi laki-laki pun lahir. Tapi sayang, bayi laki-laki tersebut hanya berbadan sebelah. Karena itu, mereka menamainya Kabelah. Kabelah tumbuh menjadi anak yang aktif dan ceria. Walaupun ia memiliki kekurangan, Kabelah tetap rendah hati pada sesama. Ia juga mahir dalam berkebun. Sampai-sampai halaman belakang rumahnya itu disulap menjadi kebun yang sangat indah. Tak jarang juga kita dapat menemukan hewan-hewan yang sangat cantik. Tapi di balik keceriaannya itu, Kabelah juga sangat iri kepada teman-temannya karena mereka memiliki tubuh yang utuh. Suatu hari, ibu Kabelah mendapati Kabelah sedang menangis. Ia pun menghampiri Kabelah dan bertanya, "Mengapa kau menangis, wahai anakku?" Ucap ibu Kabelah. "Ibu, kenapa aku terlahir seperti ini? Kenapa aku terlahir sebagai manusia yang sebelah?" Ucap Kabelah. "Kabelah anakku, kamu tidak boleh berbicara seperti itu, karena ini semua sudah takdir Tuhan. Apapun situasinya, kamu tetaplah anak ibu," ucap ibu Kabelah. Untuk menghilangkan kesedihannya, Kabelah pergi ke kebunnya dan berharap alam bisa menghibur dirinya. Sesampainya di kebun, Kabelah teringat sesuatu, kalau seharusnya hari ini ia memanen melon yang telah ia tanam beberapa bulan lalu. Iya, melonku seharusnya sudah masak. Daripada sedih, mending aku memanen melon saja, ucap Kabelah riang. Sesampainya di sana, Kabelah bingung karena melihat bentuk melon yang menjadi lonjong. Loh, kemarin aku menanam melon, tapi kok melon bentuknya lonjong? Apa ini melon model baru ya? Ucap Kabelah. Kabelah memperhatikan melon itu, kemudian tertawa. Hahaha, ini bukan melon, tapi belewah. Bagaimana bisa aku tertukar antara biji melon dan biji belewah? Sia-sia penantianku. Walaupun yang tumbuh adalah buah belewah, Kabelah tetap memanen buah itu dan membagikannya kepada para tetangga. Sore harinya, seperti biasa, Kabelah sedang bermain di kebunnya. "Oh, anggrek, betapa indahnya kamu, cantik sekali," ucap Kabelah takjub. "Kabelah, ayo pulang ke rumah. Ini sudah memasuki waktu petang. Pamali kalau kamu berada di luar pada malam-malam begini," teriak ibu Kabelah dari dalam rumahnya. "Iya ya, Bu," timbal
Kak Bella. Saat di ruang keluarga, Kak Bella memulai percakapan dengan bertanya sesuatu. Ayah, Ibu, bolehkah aku pergi ke hutan untuk mencari Kamboja emas? Aku ingin menambah koleksi kebunku. Tanya Kak Bella antusias. Kak Bella, menurut Ibu kamu jangan pergi ke hutan karena Ibu khawatir jika terjadi apa-apa di jalan. Ucap Ibu Kak Bella. Ibu, aku itu sudah besar. Aku bisa menjaga diri. Bella, Kak Bella. Benar Bu, Kak Bella itu sudah besar. Biarkan dia menjelajah. Ucap sang ayah. Baiklah, kamu boleh pergi ke hutan. Tapi berjanji ya, kamu akan hati-hati di sana. Ucap Ibu Kak Bella. Keesokan harinya, Kak Bella berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia pergi ke hutan. Di tengah perjalanan, Kak Bella menemukan ubi jalar yang sangat banyak. Ia pun berniat untuk mengambil ubi jalar tersebut. Tapi saat Kak Bella berhasil mengambil ubi jalar itu, tiba-tiba ia merasakan getaran di atas tanah. Lalu ia kaget karena melihat ada sesosok kakek tua yang menghampirinya. Apa yang kau lakukan di wilayahku? Ucap sang kakek. Maafkan aku tidak sengaja sampai ke sini. Ucap Kak Bella. Kakek itu kemudian memelankan suaranya karena ia iba melihat tubuh Kak Bella yang hanya sebelah. Kemudian kakek itu mengajak Kak Bella ke sebuah gua yang amat besar. Di gua itu, Kak Bella diperlakukan dengan sangat baik. Ia disuguhi dengan makanan-makanan yang sangat banyak. Sampai-sampai Kak Bella kenyang dan kemudian jatuh tertidur. Saat terbangun, Kak Bella terkejut karena mendapati dirinya ada di tempat yang sangat indah. Ia juga senang karena melihat ada bunga Kamboja emas di ujung sana. Kak Bella kemudian menghampiri bunga tersebut. Tapi saat Kak Bella ingin mengambil bunga itu, perhatian Kak Bella tertuju pada sebuah aksara kuno yang bertuliskan, hanya orang tertentu yang bisa mengambil bunga ini. Kemudian Kak Bella pun merasa sedih karena ia sadar kalau ia adalah manusia yang sebelah. Jadi ia pastilah bukan manusia terpilih itu. Kak Bella pun menangis lirih. Tuhan, aku sudah sampai di sini, tapi kenapa aku bukan manusia yang dipilih itu? Aku ingin menjadi manusia yang utuh. Berikanlah aku tubuh yang utuh, Tuhan. Kak Bella menangis dan menangis sampai akhirnya lelah dan jatuh tertidur. Saat terbangun, Kak Bella terkejut karena mendapati dirinya ada di tengah hutan. Ia pun memegang bunga Kamboja emas itu. Tapi Kak Bella lebih terkejut lagi karena mendapati tubuhnya menjadi utuh. Ia pun sangat bersyukur kepada Tuhan. Kak Bella lalu kembali ke desanya dan melanjutkan kehidupannya sebagai manusia yang utuh. Tamat. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa seberat-beratnya hidupmu, sefrustasi-frustasinya kamu, sesakit-sakitnya hatimu, ingat kamu masih punya satu tempat untuk pulang, yaitu Tuhan. Kamu boleh menangis, kamu boleh mengeluh, tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur atas semua karunia Tuhan kepadamu. Karena belum tentu semua orang dapat menikmati apa yang telah kita nikmati. Baiklah, itu sekian dari saya, Zakia Triana Putri, pamit undur diri. Pelihara akal, pelihara hati. Sampai jumpa di tingkat nasional nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.